Selamat datang di Tutur Bebas, tempat di mana segala hal dibahas, dari yang ringan hingga yang menggugah pikiran, dari cerita, opini, dan fakta bertemu dalam satu ruang. Jadi, mari bertutur tanpa batas. Selamat datang di segmen baru, yaitu Tutur Nalar, di mana kita bakal bahas isu-isu sosial dan politik yang sering dianggap biasa, tapi sebenarnya berdampak luar biasa. Ini bukan soal ikut-ikutan tren atau sok kritis, tapi mencoba memahami persoalan dari akarnya dan mencari tahu, apakah kita cuma panik, atau memang ada yang harus kita khawatirkan. Dan di episode kali ini, kita akan bahas fenomena yang lagi rame di media sosial, sesuatu yang kelihatannya cuma tren, tapi kalau lo perhatiin lebih dalam, ini bukan sekedar tren. Yaitu sebuah tagar atau hashtag kabur aja dulu. Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti, di mana kebutuhan emosional aku terpenuhi dan kebutuhan lainnya terpenuhi juga. Aku nggak melihat bisa mencapai itu di Indonesia. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih, mau balik apa enggak nantinya, ya kayaknya nggak balik. Kemudian tagar kabur aja dulu semakin menyeruak dan kemudian diinterpretasikan oleh orang-orang yang bisa jadi berbicara soal nekat gitu ya. Menurut saya pribadi, tagar kabur aja dulu tuh bukan sebuah solusi jangka panjang yang bisa diambil. Ya apa-apa sendiri, sakit sendiri, mau ke rumah sakit sendiri, pemeriksaan sendiri, ke dokter sendiri, ngurus pajak sendiri, ngurus visa sendiri. Dengan modal nekat juga bisa loh gitu. Nah, tidak berpikir bahwa ternyata kalau misalkan kita terjun bebas, itu juga akan berakibat pada cheap labor. Kenapa makin banyak anak muda yang pengen cabut dari Indonesia? Apa benar kalau hidup di luar negeri itu selalu lebih enak? Atau sebenarnya kita ini kayak cuma anak kecil yang pengen kabur dari rumah pas dimarahin emak? Pernah gak sih lo kepikiran buat tinggal di luar negeri? Bukan buat liburan ya, tapi bener-bener ninggalin Indonesia. Hidup di tempat yang katanya lebih nyaman, lebih adil, dan lebih maju. Kalau lo pernah kepikiran, lo gak sendiri. Tagar atau hashtag kabur aja dulu lagi rame banget. Banyak anak muda yang mulai ngerasa, ngapain gue bertahan di sini kalau di luar sana lebih banyak kesempatan. Tapi, apa ini beneran solusi? Atau kita cuma lagi kena ilusi rumput tetangga lebih hijau? Sebelum lo buru-buru ngurus visa dan nyari tiket sekali jalan, kita bahas dulu kenapa banyak yang kepikiran buat kabur. Kenapa sih makin banyak yang kepikiran buat kabur gitu? Apa gara-gara di luar negeri makanannya lebih enak? Atau karena di sana bisa ketemu salju? Atau karena di sini hidup makin gak jelas? Ada beberapa alasan kenapa hashtag kabur aja dulu ini jadi tren. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Uang bicara bro. Lo kerja keras di sini, tapi duit lo larinya kemana-mana. Pajak naik, harga sembako naik, harga cilok pun juga naik, tapi gaji stagnan. Banyak anak muda yang mulai sadar, usaha mereka nggak sebanding sama hasilnya. Lo bisa kerja dari pagi sampai malam, tapi tabungan lo tetap segitu-segitu aja. Coba bandingin, gaji fresh graduate di Indonesia hanya 5-7 juta per bulan. Dipotong biaya kos, makan, transport, air, listrik, internet, dan tentu aja pajak. Sisanya cuma cukup buat ngopi dan healing ke warteg. Sedangkan gaji kasar di luar negeri, misalnya Australia, Jepang, atau Kanada lah, bisa 20-30 juta per bulan buat kerja yang di sini dianggap dalam tanda kutip pekerjaan biasa.
Jadi, kalau lo bisa dapat gaji 4-5 kali lipat buat kerja yang sama, wajar kalau lo mulai mikir buat cabut. Kedua, adalah faktor sosial dan politik. Mau berubah, tapi gimana? Kata orang, kalau mau ngerasa lebih baik, kita harus ikut terlibat. Tapi lo tahu nggak? Kadang, sistem yang ada bikin lo mau berjuang pun nggak bisa. Korupsi masih merajalela, sistem meritokrasi masih jadi mimpi, pelayanan publik sering bikin frustasi. Lo pernah nggak sih ngerasain momen kayak gini? Lo lulus sekolah atau kuliah lah, kirim ratusan lamaran kerja, tapi yang dapat malah anaknya si bos atau keponakannya pejabat. Lo ngantri bikin KTP, disuruh balik lagi minggu depan, terus minggu depan lagi, dan lagi. Lo bayar pajak tiap tahun, tapi pas butuh bantuan negara, hasilnya krik alias sepi, dicuekin. Banyak orang yang udah capek berharap dan mungkin ngerasa, ngapain gue buang waktu di sini kalau sistemnya nggak berpihak ke gue. Makanya, kalau ada kesempatan buat pindah ke negara yang lebih adil dan profesional, mereka nggak akan ragu. Ketiga adalah faktor gaya hidup. Gue mau hidup bukan cuma bertahan. Kita sering dengar orang bilang, udah bersyukur aja, di sini kan masih bisa makan. Tapi hidup itu nggak cuma soal bertahan hidup. Hidup itu harus punya kualitas. Banyak yang kepikiran pindah karena standar hidup di luar negeri lebih nyaman. Contoh, transportasi lebih baik. Naik kereta nggak perlu dorong-dorongan kayak ikan sarden. Udara lebih bersih. Lo nggak perlu tiap hari bangun pagi ngeliat langit abu-abu karena polusi. Fasilitas publik lebih manusiawi. Trotoar buat pejalan kaki, bukan buat motor atau tukang jualan. Di beberapa negara, orang bisa kerja dari jam 9 pagi, pulang jam 5 sore, dan masih punya waktu buat keluarga atau hobi. Sementara di sini, banyak yang kerja dari Senin sampai Sabtu, dari pagi sampai malam, dan tetap susah punya tabungan. Jadi ya, wajar kalau banyak yang mulai mikir, gue mau pindah aja ke tempat yang bikin gue bisa hidup, bukan cuma bertahan. Tapi bentar, kalau kerja di luar negeri segitu enaknya, kenapa nggak semua orang langsung cabut aja? Apa iya di luar negeri segampang itu? Mari kita bahas apa enaknya hidup di luar negeri dan tantangan yang nggak banyak orang sadari. Apa enaknya sih hidup di luar negeri? Oke, jadi banyak yang pengen kabur dalam tanda kutip karena faktor ekonomi, sosial, dan gaya hidup. Tapi, apa bener kalau hidup di luar negeri itu seindah yang dibayangkan? Pertama, kita bahas gaji dan peluang kerja. Duit lebih tebal bro. Lo tahu nggak, kerja di luar negeri itu bisa bikin dompet lo lebih tebal. Tapi, seberapa tebal sih? Oke, gaji lebih tinggi. Memang, menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, selama periode 2021 sampai 2023, pekerja migran Indonesia lulusan sarjana yang bekerja di Jerman rata-rata mengantongi 40 juta rupiah per bulan. Bandingkan dengan gaji rata-rata lulusan sarjana di Indonesia hanya sekitar 5 juta per bulan. Rata-rata loh ya. Dan bahkan banyak yang lebih di bawah dari 5 juta. Lalu, pekerjaan biasa dalam tanda kutip. Gaji di luar biasa. Bahkan lulusan SD pun yang bekerja di luar negeri bisa mendapatkan rata-rata gaji 7,6 juta per bulan. Ini by data ya. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata gaji pekerja di Indonesia. Jadi, nggak heran kalau banyak yang mikir, ngapain stay di sini kalau di sana gajinya lebih gede. Pembahasan kedua adalah kualitas hidup. Hidup kan gak cuma soal gaji. Gimana dengan kualitas hidupnya? Negara seperti Denmark, Swedia, dan lain sebagainya dikenal dengan sistem kesehatan dan pendidikan yang gratis serta berkualitas tinggi. Pajak memang tinggi di sana, tapi sebanding dengan fasilitas yang didapat. Terus juga keseimbangan kerja dan hidup, dimana kayak di Australia misalnya,
budaya kerja itu cenderung lebih seimbang. Banyak pekerja yang pulang tepat waktu dan masih punya waktu untuk keluarga atau hobi. Jadi, di sana lo bisa kerja, tapi juga masih punya waktu buat hidup. Gak kerja terus sampai lupa caranya nikmatin hidup. Ketiga adalah stabilitas dan keamanan. Siapa sih yang gak pengen hidup di tempat yang aman dan stabil? Nah, kita lihat dari stabilitas politik dan ekonominya. Negara seperti Swiss dikenal dengan stabilitas politik dan ekonominya yang cukup maju. Ini bikin warganya merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Terus juga, kalau dilihat dari angka kejahatan, di sana sangat rendah. Banyak negara maju yang memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah, sehingga lu bisa jalan-jalan malam-malam bahkan tanpa was-was, tanpa rasa takut dan khawatir akan kejahatan yang datang gitu. Hidup lebih tenang, kerjanya nyaman, ya siapa yang gak mau? Lanjut ke poin 4, tantangan dan risiko hidup di luar negeri. Kita udah bahas kenapa banyak yang pengen kabur dalam tanda kutip dan apa enaknya hidup di luar negeri. Tapi bentar, kalau memang segampang itu, kenapa nggak semua orang langsung cabut aja? Iya kan? Apa iya hidup di luar negeri itu segampang itu? Atau ada hal-hal yang nggak banyak dibahas atau yang nggak banyak orang tahu? Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang diceritakan orang-orang mengenai tantangan dan resiko hidup di luar negeri. Karena kalau lo pikir hidup di sana selalu enak, coba tahan dulu koper lo, kita bahas dulu kenyataan yang bisa bikin lo kaget pas nyampe di sana. Oke? Yang pertama, biaya hidup yang tinggi. Gaji besar, tapi duit cepat habis. Lo pernah dengar cerita orang yang kerja di luar negeri dapat gaji puluhan juta per bulan? Ya, itu bener. Tapi, lo pernah dengar cerita nggak dia bayar sewa apartemennya berapa? Sampai puluhan juta atau enggak, atau bahkan mungkin ya belasan juta lah minimal gitu kan. Banyak yang nggak sadar kalau biaya hidup di luar negeri juga jauh lebih tinggi. Misalnya di London atau New York, harga sewa apartemen bisa mencapai 25 juta per bulan. Itu baru tempat tinggal, belum makan, transportasi, dan pajak. Di Singapura, segelas kopi bisa Rp60.000. Lo beli es kopi nih setiap hari, hati-hati nih, bisa bikin miskin sebelum gajian. Di Singapura ya, di Singapura. Di Jepang, makan di luar itu mahal. Makanya banyak orang yang masak sendiri buat hemat. Lo siap buat masak tiap hari? Nah, intinya, gaji besar juga datang dengan pengeluaran yang besar. Kalau lo nggak bisa ngelola keuangan dengan baik, ujung-ujungnya ya bakal sama aja. Kerja keras, duit habis buat bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah rasisme dan diskriminasi. Ini yang paling mengerikan. Lo nggak selalu diterima di sana. Pernah nggak sih lo ngerasain jadi orang luar dalam tanda kutip di tempat sendiri? Nah, bayangin, itu kejadian di negara orang. Gak semua negara terima pendatang dengan tangan terbuka. Beberapa tempat masih punya stigma terhadap orang asing, apalagi kalau lo dari negara berkembang. Di Eropa contohnya, beberapa pekerja migran sering dianggap sebagai kelas kedua dalam dunia kerja. Di Amerika juga, lo mungkin harus berusaha 2 kali lebih keras buat dapat kesempatan yang sama. Terus di Australia, juga yang gue denger banyak laporan tentang rasisme terhadap pekerja migran Asia. Bahkan kalau lo udah kerja sekalipun, udah kerja keras sekalipun dan punya skill, tetap ada kemungkinan lo dianggap bukan bagian dari mereka dalam tanda kutip. Ini bukan berarti semua tempat kayak gitu, enggak juga. Tapi, lo harus siap menghadapi realitas bahwa gak semua orang akan menerima lo dengan baik. Ketiga adalah adaptasi budaya. Homesick, tentang homesick ya, itu nyata. Lo pikir pindah ke luar negeri itu kayak pindah ke kota sebelah? Enggak, salah besar bro. Lo bakal jauh dari semua yang bisa lo anggap rumah. Banyak orang yang pindah ke luar negeri awalnya seneng, tapi lama-lama mulai ngerasa kangen makanan Indonesia, lo nggak bisa lagi makan nasi Padang seenak di sini, kangen ngobrol sama orang yang ngerti lo. Di sana nggak ada yang basa-basi ala warung kopi, ala warkop, semua serba to the point. Belum lagi cuaca ekstrim. Lo mungkin suka lihat salju, tapi coba rasain dinginnya minus 10 derajat sambil nunggu bis di luar. Di awal mungkin lo excited, tapi setelah beberapa tahun homesick itu mulai datang, itu pasti.
Banyak orang yang akhirnya balik ke Indonesia bukan karena gagal, tapi karena mereka sadar rumah tetaplah rumah. Dan yang keempat adalah proses administrasi dan legalitas. Ribetnya bukan main. Kalau lo pikir bikin KTP di Indonesia itu ribet, tunggu sampai lo ngurus visa kerja di luar negeri. Proses administrasi buat kerja atau tinggal di luar negeri itu nggak gampang. Lo harus dapat visa kerja, kadang butuh sponsor dari perusahaan, lo harus ngerti aturan pajak, asuransi, dan dokumen migrasi. Kalau lo ilegal, lo bisa kena deportasi kapan aja dan di mana aja. Jadi, buat lo yang mikir bisa coba-coba dulu tanpa rencana yang matang, mendingan pikir ulang. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Apa yang bisa kita lakukan? Hidup di luar negeri itu nggak cuma soal gaji besar dan lingkungan yang lebih nyaman. Ada tantangan yang nggak bisa diabaikan, seperti biaya hidup yang tinggi, rasisme, adaptasi budaya, dan legalitas yang ribet. Tapi kalau lo memang siap, silakan berangkat. Masalahnya, banyak orang yang cuma ikut tren tanpa rencana, akhirnya malah lebih susah daripada di sini. Sekarang pertanyaannya, kalau lo mau pergi, gimana cara nyiapinnya, gitu kan? Pertama adalah, pastikan lo siap. Pindah ke luar negeri itu bukan kayak pindah kosan. Bukan cuma modal nekat dan doa. Lo harus siapin semuanya dari A sampai Z. Yang paling penting dan utama adalah, udah pasti, belajar bahasa dan budaya. Jangan berharap bisa survive di Jerman kalau lo cuma bisa bilang Guten Tag. Atau misalkan di Amerika gitu ya, lo cuma bilang yes no doang. Nggak bisa. Lo harus bisa bahasa, setidaknya walaupun lo pasif, lo lancar, lo ngerti, lo bisa ngomong gitu. Pahami cara kerja di sana juga, etika sosial, dan juga aturan hukum. Terus yang kedua adalah, lo harus punya skill yang dibutuhkan di negara tujuan. Gak semua pekerjaan di luar negeri terbuka buat orang asing. Pastikan lo punya keahlian yang diakui secara internasional juga. Terus juga, mengurus dokumen legal dengan benar. Jangan main ilegal. Sekali lo kena kasus, bisa dideportasi dan susah balik lagi. Pastikan visa kerja, izin tinggal, dan pajak lo aman. Dan terakhir adalah siapin mental dan finansial. Hidup di luar negeri bisa kesepian. Lo harus siap mental. Jangan cuma bawa duit pas-pasan, minimal lo punya tabungan buat bertahan beberapa bulan sebelum dapat kerja di sana. Dan intinya adalah, kalau lo mau pergi dengan perencanaan. Jangan cuma ikut tren atau kabur dari masalah. Karena justru masalah bisa aja ikut lo kemana-mana. Kedua adalah, kalau lo mau bertahan di Indonesia, harus juga beradaptasi. Yang pertama udah pasti, cari peluang di sektor yang berkembang. Ada banyak industri yang masih butuh tenaga kerja dan berkembang pesat. IT, digital marketing, bisnis startup, ini semua sektor yang banyak dicari. Lo bisa kerja remote dengan perusahaan luar negeri tapi tetap tinggal di Indonesia, gaji dolar, hidup rupiah. Lalu, mulailah berinovasi dan berani ambil resiko. Banyak anak muda Indonesia yang sukses bukan karena sistemnya yang bagus, tapi karena mereka kreatif dan gak takut nyoba hal yang baru. Bangun bisnis sendiri, mulai usaha kecil, atau cari cara buat mandiri finansial. Lalu selanjutnya adalah, jangan cuma ngomel, mulailah berkontribusi. Kalau lo benci sistemnya, ubah dari dalam, ikut komunitas, pilih pemimpin yang benar, dan mulailah bikin perubahan kecil di sekitar lo. Suara lo itu punya pengaruh, asal lo paham gimana caranya dan menggunakannya. Dan kalau lo tetap memutuskan di sini, lo punya dua pilihan, bertahan dengan pasrah atau bertahan dengan perlawanan. Pilihan ada di tangan lo. Jadi, hashtag atau tagar kabur aja dulu, ini bukan cuma soal mau pindah atau enggak. Ini soal gimana lo mengambil keputusan berdasarkan realita, bukan cuma ilusi. Mau pergi, ya pergilah dengan persiapan. Jangan cuma kabur tanpa rencana. Mau bertahan, pastikan lo bisa beradaptasi dan mencari peluang kerja baru. Jangan hanya pasif dan mengeluh. Kalau lo ingin perubahan, lo juga harus bergerak. Karena pada akhirnya adalah, dimanapun lo tinggal, lo yang menentukan hidup lo sendiri. Dan terakhir, gue mau tahu pendapat lo. Menurut lo,
Menurut kalian semua, lebih baik bertahan di Indonesia atau cari hidup di luar negeri? Tulis di kolom komentar, kita diskusi di sana. Terima kasih yang udah nonton dan dengerin. Gue Tutur Bebas, tempat di mana gue bisa bertutur, ngomongin aja tanpa batas, dan bebas. Karena diskusi itu gak selalu harus satu arah. Kita bisa beda pendapat, kita bisa debat, tapi yang penting kita tetap bisa sama-sama belajar. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.